La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ali Muhammad, amma ba'd. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi ilman allamahu wa nasyarahu wa waladan sholihan tarakahu wa mushafan warrasahu au masjidan banahu au baitan libni sabil banahu au nahron ajrahu au sodaqah akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi yalhaquhu min ba'di mautihi. Jamaah sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kita diberi kenikmatan oleh Allah untuk bisa mendatangi kebaikan-kebaikan yang disunahkan, yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah kita melangkahkan kaki kita menuju masjid untuk thalabul ilmi, untuk mempelajari ilmu-ilmu syar'i, ilmu dinul Islam. Perlu kita ketahui bahwa kalau kita mengetahui, kalau kita memahami dan pentingnya untuk thalabul ilmi, mencari ilmu atau sudah mendapatkan ilmu, maka kita akan berusaha dan bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Karena perkara yang nanti sesudah kematian kita, sesudah kematian seseorang, ada amalan-amalan dan kebaikan-kebaikan sesudah kematian itu yang akan mendapatkan manfaat, mendapatkan kebaikan yang akan dijumpai oleh orang yang beriman sesudah kematiannya. Di antaranya adalah ilman allamahu wa nasyarahu, ilmu yang dia mengajarkannya. Kalau orang itu mengajarkan ilmu, ya tentunya dia belajar terlebih dahulu. Tidak benar kalau orang itu mengajarkan ilmu tanpa belajar, itu tidak benar. Seorang guru, seorang ustadz, seorang kiai mau ngajar, dia harus belajar dulu supaya ilmunya itu bermanfaat. Jadi orang yang belajar ataupun yang mengajarkan ilmu, kebaikan-kebaikannya itu akan bermanfaat waktu hidupnya di dunia, dan juga nanti pahalanya, kebaikannya itu akan dia dapatkan ketika sudah wafat, sesudah kematiannya, sesudah meninggal dunia. Maka ini perkara yang perlu untuk kita penting-pentingkan, perlu untuk kita utamakan. Bahkan ilmu itu lebih utama daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Kita sholat sunnah sekian ribu rakaat dibanding dengan kita thalabul ilmi, kita mempelajari ilmu, itu kebaikannya lebih tinggi. Thalabul ilmi, mencari ilmu, kedudukannya sangat tinggi. Dengan sebab itulah yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dengan sebab itu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga Bapak Ibu muslimin rahimakumullah, supaya kita
ketika diberi kesempatan untuk mencari ilmu atau mempelajari ilmu, supaya kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Sesungguhnya al-ilmu yu'ta wala ya'ti. Sesungguhnya ilmu itu didatangi. Tidaklah ilmu itu datang kepada kita, tapi ilmu itu didatangi. Nah, kita diberi kesempatan di masjid, diberi kesempatan di majelis ilmu, supaya ilmu yang disampaikan dan diajarkan itu supaya didatangi, dicari, kemudian dipelajari. Baiklah Bapak Ibu muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan dalam kitab Umdatul Ahkam, yaitu Babul Jami'. Babul Jami' itu artinya kumpulan dari perkara-perkara yang penting yang tidak disebutkan di bab sebelumnya. Urutan hadisnya hadis dari Anas. An Anas ibni Malikin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, kata Anas, man, barang siapa yang nasiya, lupa, dia lupa, sholatan, sholat, barang siapa yang lupa sholat. Nah, kok saged sholat iso lali napa ngelali gitu ngeten. Ini lupa, bukan sengaja tidak sholat, tapi karena lupa. Lupanya karena sebab-sebab tertentu, tertidur atau karena urusan yang lain. Fal yusolliha, maka hendaklah dia mensolatinya. Dia mensolati sholat yang dia itu lupa. Idza dzakaroha, ketika dia mengingatnya, ketika dia itu ingat. La kafarota laha, tidak ada tebusan laha baginya sholat, tidak ada kafaroh. Illa dzalika, kecuali hanya itu. Kecuali hanya itu ketika dia lupa, saat itu juga dia ingat, nah, kemudian dia sholat, dia tunaikan sholat yang dia itu lupa. Wa ta'ala, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat wa ta'ala qaulahu ta'ala, beliau membaca kalamnya, ucapannya Allah Ta'ala. Wa aqimis sholata lidzikri, dalam surat Toha ayat 114 insyaallah. Dan tegakkanlah sholat lidzikri, karena mengingatku, untuk mengingatku. Wali muslimin, di dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, man, barang siapa yang nasia, lupa, sholatan, akan sholat, au nama anha, atau dia tidur darinya, dia tidur dari sholat, keturun, ketilemen, tertidur, sehingga waktu sholat berlalu, kepadangan. Misalnya kalau waktu subuh kerinan, jam 09.00, jam 10 baru bangun, ngebluk karena malamnya begadang, subuhe kepadangan. Fakafaratuha, maka kafarohnya ayyusolliyaha, adalah dia mensolatinya, mensolati sholat yang dia lupa atau tertidur tadi, terlewatkan. Kapan?
idza dzakaroha, ketika dia mengingatnya. Jamaah sekalian, di dalam hadis ini sholat itu mempunyai waktu yang ditentukan. Jadi sholat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada waktu muhaddad, waktu yang sudah dibatasi, sudah ditentukan. Pada awalnya waktu sholat dan juga pada akhirnya waktu sholat. Mulai masuknya waktu sholat itu kapan, terakhirnya itu kapan, itu sudah ditentukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjadi syariat. Ini sudah masuk waktu sholat, ini sudah habis waktu sholat subuh, waktu sholat duhur, waktu sholat asar, maghrib dan isya ini. Sehingga la yajuzu taqdima shalah qablah, tidak boleh mendahulukan sholat sebelum waktunya sholat. Jadi belum masuk waktu duhur lalu sholat duhur, tidak boleh. Belum masuk sholat asar duluan, kakasan ngeten. Misalnya maghribe ke maghriben, dari waya maghrib sholat disi, isyae nggih ngonten. Nah itu tidak boleh. Sama kalau di bulan Ramadan misalnya sudah ada ketentuan pukul 5:49 misalnya maghrib. Kemudian pukul 5:45 diadzani. Nah ini tidak boleh karena belum masuk waktu sholat. Lalu kurang titik ayo. Walaupun kurang sedikit belum masuk waktunya kok. Maghrib itu kalau sudah tenggelamnya matahari, itu masuk waktu maghrib. Adzan atau tidak adzan itu sudah masuk waktu maghrib. Jadi ukurannya dengan perhitungan berlalu berjalannya peredaran matahari untuk waktu-waktu sholat. Jadi la yajuzu taqdimas sholati qablahu, tidak boleh mendahului sholat sebelum waktunya. Demikian juga kama la yajuzu ta'khiraha anhu fi haqqil amid, tidak boleh menunda-nundanya atau mengakhirkannya dari waktu sholat itu pada hak secara sengaja. Jadi tidak boleh diakhir-akhirkan, ditelat-telatkan, dikerek-kerek ngoten niku sampai keluar waktu sholat, itu tidak boleh. Maka ketika seseorang itu tertidur dari sholat, terlalaikan dari sholat sampai keluar dari waktu sholat, maka dia harus tetap mengerjakan sholat di luar waktunya ini. Karena pas sudah keluar dari waktunya, dia tunaikan sholat itu disebabkan karena dia tertidur atau dia lupa sholat. Sehingga penunaiannya itu pada saat dia mengingatnya, pada saat ingat. Hanya saja menurut para ulama, kalau orang itu tertidurnya itu sampai 1 bulan 2 bulan, nah itu tidak perlu ada qadha. Sholat yang dikerjakan terakhir dia tidak sholat apa, nah, itu saja yang dikerjakan. Tidak perlu ada qadha. Orang tidak pernah sholat sama sekali, atau orang ahli maksiat atau bertobat, nah kemudian dia tidak sholat selama 1 tahun, 2 tahun, sekian tahun, qadha sholatnya. Jadi setelah tobat dia sholat taubah, sholat taubat. Mantung-mantung setiap sholat dia sholat. Ini untuk yang belum pernah ya, atau yang dulu ditinggalkan. Tidak demikian. Maksudnya tidak demikian. Dia tunaikan sholat pada waktu ingat saja. Pada waktu ingat saja. Demikian juga kalau orang sedang koma misalnya. Koma. Beberapa hari koma kan tidak sholat. Ketika itu dia sadar. Nah ini 10 hari tidak sholat, koma.
berarti Anda harus sholat 10 hari mengganti kali 5. 5 kali 10 berapa Pak? Berapa Bu? Nah, wah, berapa rakaat? Sholat ditunaikan karena lupa itu atau karena sebab-sebab tertentu, tidak ada unsur kesengajaan, itu dilakukan saja pada waktu ingat. Mana yang dia ingat dulu awalnya? Oh, saya tidak sholat apa terakhir, itu saja, di akhirnya saja, disesuaikan dengan waktunya. Nah, jadi harus bersegera, tidak boleh ditunda-tunda. Al-mubadarah fi qadaiha, supaya segera menyelesaikan sholat yang terlewatkan itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu menyebut di surat Toha 114 ayat 14 nggih. Nggih keliru kula. Astagfirullah. Ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Wah, itu penggalan ayat. Wa aqimis sholata li dzikri. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Nah, dicuplik ayatnya di bagian akhir, wa aqimis sholata li dzikri, dan tegakkanlah sholat li dzikri, karena mengingatku, untuk mengingat aku, kata Allah. Nah, itu dipahami oleh para ulama bahwa sholat itu maksud tujuannya adalah untuk ingat kepada Allah. Kemudian berkaitan dengan bab ini, ketika kita ini lupa, ketika kita ini tertidur sehingga tidak menunaikan sholat pada waktunya, maka pada waktu ingat itulah kita mengerjakannya. Makanya Rasulullah membacakan ayat ini, wa aqimis sholata li dzikri. Artinya antuqamas sholah inda tadzakuriha. Jadi menegakkan sholat itu ditegakkan pada waktu ingatnya ini. Dari hadis ini jamaah sekalian bisa kita dapati pelajaran bahwa sholat itu merupakan perkara yang wajib. Sampai-sampai kalau terlupakan atau terlalaikan sehingga tertinggalkan dari kewajiban sholat, dia harus menunaikan sholat pada waktu ingat. Sehingga wajib menunaikan sholat bagi orang yang lupa atau orang yang tidur dari sholat itu. Pada waktu dia itu bangun, pada waktu dia itu tersadar, pada waktu dia itu ingat. Sehingga kalau orang tidak sholat jelas berdosa. Kalau orang jelas-jelas meninggalkan sholat, berarti dia jelas-jelas melanggar syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menentang Allah. Sehingga tidak tanggung-tanggung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menghukumi orang yang ada unsur kesengajaan meninggalkan sholat. Itu dalam pandangan Allah, menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hukumnya itu adalah kafir. Sengaja, para ulama berbeda pendapat, kalau tidak sengaja tidak. Tapi kalau unsur kesengajaan, mau sholat tidak mau, sengaja sudah diingatkan, dinasihati, tetap tidak mau sholat ini, maka Rasulullah bersabda, man tarokas sholata muta'ammidan faqad kafara jiharo. Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka sungguh dia telah kafir terang-terangan. Artinya cetok, kafirnya cetok, jelas-jelas bukan orang yang beriman, ning sik ngaku-ngaku, ngoten.
Gak salat ngaku-ngaku kok. Mboten salat ngaku-ngaku aku ya Islam. Ngaku-ngaku jadi orang yang beriman. Padahal salat itu perkara wajib, hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Di hadis yang lain diterangkan al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Yang membedakan antara kami orang-orang Islam dengan mereka orang-orang kafir, perjanjian antara kami dengan mereka itu satu, yaitu sholat. Jadi pembeda antara muslim dan kafir itu sholat. Kalau orang itu sholat, muslim. Orang tidak sholat, kafir. Rasulullah jelas mengatakan man tarokas sholata faqad kafaro. Siapa yang meninggalkan sholat maka dia kafir. Supaya kita perhatikan keluarga kita masing-masing agar menunaikan sholat. Sholat ini perkara yang sangat penting. Sampai nasihat yang viral, sehebat apapun kau nak, kalau tidak sholat, kenapa Pak? Percuma, tidak ada apa-apanya, tidak ada artinya, kalau tidak sholat. Lah ora tau sholat belas sapa masjid nggih belas ngono lek sedol njaluk di salate kan aneh ta ngoten. Kan aneh ngoten mboten nate sholat belas mboten sapa masjid ngoten niku. Ngoten lek sedol njaluk di salati. Kemudian yang kedua, dari hadis ini kita dapati pelajaran ketika kita ini terlalaikan dari melakukan kebaikan seperti sholat, lalai dari sholat, wajib bagi kita untuk bergegas, bersegera untuk memperbuat yang kita ini terlalaikan. Belum sholat, ngagi-agi dan sholat ngoten. Kadang-kadang sebagian kita niki dereng sholat kan sik tenang mawon. Sik tak tutuk nih penggaweane. Ditutuk nih ten sawahe, ten ladange, ten tegale ngoten niku. Utawa napa niku pendamelane sik nukang napa tani napa dagang ngoten niku. Diundur-undur salatnya itu. Salatnya diundur sampai sebagian ada yang meninggalkan salat. Nah ini supaya kita perhatikan, jangan sampai seperti itu karena itu termasuk tafrid. Tafrid itu melampaui batas. Jadi kalau kita ingat ini waktunya sholat, segera kita sholat. Kalau kita ingat ini adalah sudah berakhir waktu sholat, segera kita tunaikan sholat. Jangan kita tunda-tunda sampai akhirnya blong. Loh, wayahe salat entek kelas ngoten niku. Akhirnya kita terlewatkan karena ada unsur kesengajaan. Kecuali kalau tidak ada unsur kesengajaan, sampai lupa misalnya, Masya Allah lali dereng salat niki wau, saking sibuke nyambut gawe misalnya. Ini memang lali temenan, mboten enten unsur kesengajaan. Maka salatnya itu pada waktu ingat. Sehingga man adamul ism, man akhara as-shalah, orang yang menunda-nunda sholat, dia terlewatkan sholatnya sampai terakhir, itu disebabkan karena ada udzur, ada alasan yang dibenarkan. Itu tidak berdosa seperti lupa atau tidur. Dua perkara ini termasuk bagian dari udzur. Hasil jenenge lali pripun malih lho. Nggih to? Terus keturun misalnya, jenengan keturun sampai kepadangan, subuh tangi-tangi jam 09.00. Terus pripun malih? Wis tangine jam 09.00 ngoten, jam 9. Nah, ini bukan perkara dosa, masih napa niku? Menawi kerinan jam 7 ketangi ngoten salat subuh nggih tetep dilakoni. Enten
Tiyang niku tangine saben-saben niku nggih jam 8, jam 09, jam 8, jam 09 meh bendina ngoten. Lah niku meh bendina niku unsur kesengajaan. Kalau sekali-kali itu ndak ada masalah. Rasulullah bersama dengan kaum muslimin pada waktu pulang dari peperangan. Kemudian di malamnya itu Rasul sudah berpesan, sahabat, siapa yang berjaga malam ini supaya subuhnya tidak kerinan? Siapa yang berjaga ini? Karena para sahabat habis perang capek sekali. Kemudian salah satunya ngacung mboten lepat Bilal bin Rabah. Saya ya Rasulullah, saya akan berjaga-jaga ngoten niku. Akhirnya para sahabat semuanya anger ketilemen ngoten niku. Ya karena peperangan, capek. Kalau kita kan anglernya keterlaluan kadang-kadang. Waktu tidur tuh angler, waktu ngaji. Waktu khutbah Jumat untuk angler kan keterlaluan sebenarnya. Ya Allah. Obatnya tidur itu mudah bagi orang yang tidak bisa tidur. Ikut khutbah Jumat, ikut pengajian. Ngoten. Insyaallah angler ngoten. Nah kemudian waktu subuh datang, masuk sudah. Ternyata Bilal bin Rabah niki klenger, ngoten. Ini bahasa kula lho, klenger mboten bahasa hadisnya. Artinya semua para sahabat sampai yang berjanji untuk berjaga itu semuanya itu tertidur, ngoten. Sehingga bangun-bangun itu sudah pentor-pentor srengenge ngoten niku. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, siapa yang tadi malam menjamin untuk menjaga ini? Ya Rasulullah, nah niki pripun malih ngene kepegalan ketawuran ya Rasulullah. Keturun ngaten niki mboten dosa, mboten kedosan. Karena ketiduran tidak ada unsur kesengajaan. Akhirnya Rasulullah dan para sahabat menunggu napa niku terbitnya matahari sampai kira-kira berdirinya sesuatu itu bayang-bayangnya itu sama dengan berdirinya sesuatu. Ngeten lho nggih. Niki matahari dari sana, ini bayang-bayangnya sama, panjangnya ini sama ngeten. Nah, itu baru boleh dilakukan sholat. Baik sholat wajib ataupun sholat sunnah. Tapi kalau misalnya sebelum sama bayang-bayangan ini, kula jenengan mboten asal sholat. Sunnah pun juga tidak boleh. Kecuali kalau sudah terangkat. Sehingga menunggu sampai terangkat baru kemudian Bilal disuruh oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, adzin ya Bilal. Kamu adzan wahai Bilal, adzane subuh niku pun pentor-pentor ngoten niku. Pun siang. Baru kemudian dilakukan sholat subuh berjamaah kesiangan. Sholat subuh kan terenate ta, kula jenengan sholat subuh bareng-bareng kesiangan. Nah, ini Nabi itu pernah sholat subuh berjamaah bareng-bareng karena kesiangan. Karena cowapeknya benar-benar sesudah peperangan. Nah itu boleh karena pada saat-saat tertentu saja. Ning kerinan kok bendino niku dadi masalah. Kerinan niku mboten enten bendinten niku. Subuh aras-arasen ngoten niku. Akhirnya nggih keblabasan. Hadis niki enten sing perlu ditangkletaken. Nek mboten enten monggo lajeng hadis berikutnya. An Jabirin ibni Abdillah radhiyallahu anhuma anna Mu'adz bin Jabalin kana yusolli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-asya'a au al-isya'a al-akhirah. Jabir mengatakan, ini ceritanya dari Jabir bin Abdillah, bahwa Mu'adz bin Jabal beliau itu pernah sholat bersama Rasulullah, itu sholat isya al-akhirah yang akhir.
Nah, sholat isya yang akhir itu bisa dilakukan sholat isya di terakhir beliau mengerjakan sholat isya bersama Rasulullah, wallahu alam, atau sholat isya itu dilakukan di waktu akhir yang disebut dengan sholatul atamah. Sholatnya dilakukan di pertengahan agak malam. Jadi cara isya ngoten niku nggih samangke kinten-kinten jam 9 utawi jam 10 malam ngoten niku. Itu sholat isya, itu namanya sholat atamah, dan itu sebenarnya menurut hadis yang lain itu sebaik-baik sholat isya, yaitu ngoten. Ning kula jenengan nggih abot rekoso ngoten. Jam 10 dalu adzan ngoten. Niki adzan apa Pak ngeten. Jadi sholat yang terbaik dari sholat isya itu di agak pertengahan, menjelang pertengahan malam. Mu'ad bin Jabal sholat isya bersama Nabi. Summa yarji'u ila qaumihi, kemudian beliau pulang, dia kembali kepada kaumnya. Fayusolli bihim, lalu beliau sholat bersama mereka tilka sholat, dengan sholat itu. Jadi sholat isya-nya 2 kali, nonton. Sholat isya-nya. Kaumnya Mu'ad ini di luar kota Madinah, jadi agak jauh dari kota Madinah. Kaumnya Mu'ad itu kebanyakan dari Bani Salimah, dari orang-orang Ansor, dan tempatnya itu di luar kota Madinah. Nah, di dalam hadis ini kita dapati bahwa Mu'ad bin Jabal pernah sholat isya bersama Rasul, kemudian pulang ke kaumnya, sholat isya lagi bersama dengan kaumnya. Nah, itu tujuannya Mu'ad apa? Tujuannya Mu'ad itu adalah syadidur raghbah fil khair, sangat mengharapkan berada dalam kebaikan, sehingga meskipun jauh dari Rasul di kota Madinah, di luar kota Madinah. Kalau misalnya Jombang ada di luar kota Jombang, ngaten. Kinten Jombang kalih ngriki, ngaten nggih. Kira-kira kharijul Madinah. Wallahu a'lam. Lah, Mu'ad bin Jabal itu hadir sholat bersama Rasul, sholat isya, kemudian sesudah sholat isya itu beliau pulang ke kaumnya itu untuk sholat berjamaah dengan kaumnya. Kaumnya belum sholat berjamaah, Mu'ad sudah berjamaah. Nah, maka menurut jumhur ulama sepakat Mu'ad bin Jabal ini kedudukannya sholat bersama dengan kaumnya, beliau adalah sholat sunnah, hitungannya mendapatkan pahala sunnah, karena tidak ada sholat wajib 2 kali itu mboten enten. Nggih, misalnya mantu sholat isya teng mriki, sholat isya teng mriku lho, dadi ini sholatnya lah ping pinten isya ini. Nah, sehingga para ulama itu memahaminya itu begini, beliau terhitung wajib bersama dengan Rasulullah. Ketika sudah berada di kaumnya, beliau terhitung sholat sunnah. Kenapa? Karena ayat yakuna qori'an li qaumihi, karena beliau sebagai imam untuk kaumnya, untuk mengimami kaumnya, nonton niku. Nah, ketika mengimami kaumnya itu fatakunu nafilah bihaqihi, jadilah hukumnya itu sunnah menurut haknya, bukan wajib. Tapi bagi kaumnya itu fardhu bihaqi qaumihi, menjadi kewajiban yang hak bagi kaumnya. Dan itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui keberadaan siapa Mu'ad ini. Nabi sudah tahu keberadaan Mu'ad ini, dan Nabi itu membiarkan. Maka perkara yang dibiarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bisa menjadi sunnah untuk kita ikuti. Apa yang dilakukan oleh para sahabat, Nabi melihat, mendiamkan, membiarkan
tidak menegur, tidak melarang, maka perkara itu merupakan sunnah. Dan inilah yang disebut dengan takrir. Minas sunnah, ini takrir min Nabi sallallahu alaihi wasallam, penetapan dari Nabi, yang dibiarkan Nabi, yang didiamkan Nabi itu menjadi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau Nabi itu tidak berbuat, para sahabat yang berbuat, kemudian yang dilakukan sahabat itu dibiarkan oleh Nabi, maka itu juga merupakan sunnah dan boleh. Ini misalnya contohnya dhab, Nabi disuguhi dhab, biawak, Nabi tidak mau makan, Nabi melihat para sahabat makan biawak, berarti hukumnya dhab itu halal, boleh begitu. Kenapa? Dilakukan sahabat, dimakan sahabat, tidak dilarang oleh Nabi. Nah demikian juga di dalam hadis ini, Mu'adz bin Jabal itu melakukan sholat bersama Nabi, kemudian balik ke kaumnya menjadi imam, dibiarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi boleh bagi Mu'adz itu hukumnya sunnah, bagi kaumnya yang berada di belakangnya itu hukumnya mafruḍah, hukumnya fardhu, hukumnya wajib. Nah sehingga kalau diambil pelajaran di hadis ini, jawazu imamatil mutanafil bil muftarid, bolehnya imam yang melakukan sholat sunnah bersama dengan makmum yang melakukan sholat wajib. Ini tidak menyelisih syariat, tidak ini. Tapi ini diperbolehkan seperti ini. Jadi kalau ada imamnya itu sholat sunnah, kemudian kita belum sholat wajib, ikut sholat sunnah, ikut sholat dengan imam yang tadinya itu sholat sunnah, kita sholat wajib, imamnya sholat sunnah. Misalnya kita prakteknya kita berada di satu masjid dalam satu perjalanan, kita tidak tahu, ternyata sholat berjamaah sudah selesai dilakukan, kemudian ada orang yang di situ sholat 2 rakaat atau kurang 1 rakaat, misalnya karena 2 rakaat sudah dikerjakan 1 rakaat, kurang 1 rakaat, kita masuk, jamaah yang lain tahu kalau si fulan itu sholat sunnah, kita tidak tahu, atau kita tahu orang itu sholat sunnah, karena tidak ada jamaah untuk mendapatkan nilai berjamaah, maka boleh kita bergabung dengan seseorang yang melakukan sholat sunnah, kita ini melakukan sholat wajib, itu boleh. Atau sebaliknya, jawazu imamatil muftarik bil mutanafil bitorikil ula, jadi sebaliknya juga boleh. Imamnya mukim, kita sebagai makmum itu tadi sudah sholat sunnah, kemudian kita ikut sholat, tadi kita sholat wajib, tapi sholat wajibnya sendiri. Nah kita ingin mendapatkan tambahan kebaikan, mendapatkan sunnah, boleh kita bergabung untuk sholat yang tadi ada imamnya untuk sholat wajib. Tapi sholatnya tetap dibedakan sesuai dengan niatnya. Saged dipahami Pak Bung ya? Kemudian jawazu i'adati sholatil maktubah, jadi bolehnya mengulangi sholat yang wajib. Jadi sholat yang wajib diulangi lagi, tapi niatannya saja yang berbeda tadi. Niatannya yang berbeda. Yang satu tadi untuk mengimami kaumnya dan bermaksud untuk memberikan contoh sholat yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bermaksud untuk memberitahu beginilah kaifiyah atau hay'ah, tata cara sholat yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sholat isaknya Rasulullah begini, sholat maghribnya Rasulullah begini, sholatnya Rasulullah itu begini, begini dan begini, dengan maksud demikian. Wallahu a'lam. 2 hadis yang kita pelajari Bapak Ibu muslimin rahimakumullah, menawi wonten perkawis-perkawis saged ditangkretaken.
Salate apa mboten bareng berarti nggih? Nggih. Terus ada orang sholat sunnah pada maghrib, saya berdiri ikut yang sholat sunnah tadi. Kalau melihat hadis ini di keterangan ulama tadi itu jawazu imamatil mutanafil bil muftaridi, bolehnya imam sholat sunnah dengan makmum yang sholat wajib. Tentunya itu ada tambahan keterangan wa annahu laisa minal mukhalafatil munhi. Nah, itu dilakukan tidak menyelisihi perkara yang dilarang anha darinya. Kalau imamnya tadi itu tahu makmumnya sholat wajib, ning nek nunut berjamaah nggih mestine asal, ngoten lho. Nek nunut berjamaah ngoten. Ning nek misale jenengan niku salat dhewe karena hakul musafir ya labak safi. Nggih mboten masalah, ngoten. Nek jenengan nunut salat Pak ingin mendapatkan pahala berjamaah, nggih monggo. Ini contoh yang lain ngeten. Misalnya kados kula ngeten niki lak pun salat Isya. Nggih. Kemudian karena ada sesuatu santai ngoten niku, kemudian didekakan salat Isya malih ngoten. Kula dikengken ngimami salat Isya. Boleh, seperti yang dicontohkan oleh Mu'ad. Atau kepingin nambah sunnah, kula mboten dadi imam tapi dadi makmum. Dari segi hukum asal boleh. Jadi hampir seperti itu. Mengkompromikan dalilnya ngoten. Ngoten nggih? Wallahu a'lam bissawab. Lintune menawi boten enten nggih mugi-mugi ngaos dalu niki dadosaken tambahan ilmu manfaat kangge kula panjenengan. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.